Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Nurul Aini Handayani dengan MPM 2050653, Tiara Lisnawati dengan MPM 2050678, Cintawati dengan MPM 2050676, Dewi Amalia Rahman dengan MPM 2050672. Di sini kami akan mempresentasikan tentang mengkombinasikan reformasi dan inovasi. Pengertian reformasi dalam inovasi pendidikan. Menurut Battery 1991 dalam buku Menyemai Benih Teknologi Pendidikan, reformasi dikatakan sebagai suatu doing move of the same. Usaha ini kemudian ditingkatkan dengan doing more of the same but doing better, yang merupakan usaha peningkatan efisiensi. Reformasi berarti perubahan dengan melihat keperluan masa depan, menekankan kembali pada bentuk asal, perubahan lebih baik dengan menghentikan penyimpangan-penyimpangan dan praktek yang salah, atau memperkenalkan prosedur yang lebih baik. Suatu perombakan penyuluhan dan dari suatu sistem kehidupan dalam aspek politik, ekonomi, hukum, sosial, dan tentu saja termasuk bidang pendidikan. Reformasi juga berarti memperbaiki, membetulkan, menyempurnakan dengan membuat sesuatu yang salah menjadi benar. Oleh karena itu, reformasi berimplikasi pada perubahan suatu untuk menghilangkan yang baik sempurna seperti melalui perubahan kebijakan institusional. Pentingnya reformasi dalam inovasi pendidikan. Penyelesaian permasalahan pendidikan nasional tidak dapat dilakukan dengan hanya melakukan perubahan birokrasi sistem kelembagaan seperti pemisahan atau penyatuan kembali Departemen dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tidak dapat juga dilakukan dengan penambahan jumlah menteri dan wakil menteri atau dengan rancangan program 100 hari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, karena semua itu belum dapat mengungkap permasalahan pendidikan yang sebenarnya. Oleh karena itu, beberapa rekomendasi berikut ini dipandang dapat mengeluarkan bangsa Indonesia dari krisis berkepanjangan yang membawa dampak pada rendahnya daya saing bangsa ini terhadap bangsa-bangsa lain di dunia. Rekomendasi yang dimaksud adalah: yang pertama, pembentukan Komisi Nasional untuk Kemajuan Pendidikan yang bertugas mengkaji secara mendalam berbagai permasalahan pendidikan yang selama ini membelenggu bangsa ini, sekaligus merumuskan solusi penyelesaiannya. Komisi ini bertugas melakukan riset tentang kelemahan dan kelebihan, mulai dari aspek konten, tercapainya target, dan harapan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan, sampai pada restrukturisasi sistem sekolah termasuk waktu yang digunakan untuk pelaksanaan proses belajar, serta yang berhubungan langsung dengan proses pembelajaran. Kedua, pemberian kewenangan dalam desentralisasi pendidikan perlu diperluas termasuk dalam mengembangkan kurikulum, manajemen berbasis sekolah, dan sistem perekrutan tenaga pendidik dan kependidikan harus berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan, tetapi tetap berada dalam pengawasan, monitoring, dan evaluasi dari pemerintah daerah. Pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP tidak berbasis pada satuan pendidikan, melainkan sudah dirancang hampir keseluruhan dari konten dan struktur kurikulum itu sendiri secara sentralistik oleh pemerintah pusat. Satuan pendidikan hanya diberi kewenangan dalam membuat indikator yang sebenarnya, sudah terjabarkan dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar yang diberikan oleh pemerintah pusat. Yang ketiga, aspek pembiayaan sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional harus segera direalisasikan. Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Oleh karena itu, kajian mendalam tentang besarnya anggaran pendidikan, baik yang diambil dari APBD maupun APBN, harus betul-betul transparan sehingga dapat menghindari munculnya praktek-praktek korupsi dari hasil pembiayaan pendidikan. Tujuan reformasi dalam inovasi pendidikan. Tujuan reformasi pendidikan adalah untuk menciptakan pendidikan berkualitas, merata, dan terjangkau. Reformasi pendidikan meliputi 4 bidang, yaitu reformasi birokrasi, pemuliaan pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK,
pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, serta reformasi sistem pembelajaran. Kelebihan reformasi pendidikan nasional. Yang pertama, pendidikan di Indonesia menjadi lebih maju karena dilakukannya upaya-upaya untuk memajukan pendidikan. Yang kedua, menambah motivasi bagi anggota pendidikan, baik dari guru atau peserta didik. C. Kekurangan. 1. Sistem pendidikan yang kaku dan sentralis. Hal ini mencakup uniformitas dalam segala bidang termasuk cara berpakaian, seragam sekolah, kurikulum, materi ujian, sistem evaluasi, dan sebagainya. Pada aspek kurikulum, asalnya hampir tidak ada ruang sama sekali bagi sekolah sebagai garda terdepan penyelenggara pendidikan untuk menambah, apalagi ikut mendesain kurikulum yang diajarkan di sekolahnya. 2. Sistem pendidikan nasional tidak pernah mempertimbangkan kenyataan yang ada di masyarakat. Lebih parah lagi, masyarakat dianggap hanya sebagai objek pendidikan yang diperlakukan sebagai orang-orang yang tidak mempunyai daya atau kemampuan untuk ikut menentukan jenis dan bentuk pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan sendiri. 3. Sistem tersebut sentralis dan tidak adanya pemberdayaan masyarakat ditunjang oleh sistem birokrasi kaku. 4. Terbelenggunya guru dan dijadikannya guru sebagai bagian dari birokrasi. Birokrasi yang merupakan alat politik penguasa seperti uraian di atas mencengkeramkan kuku-kukunya kepada guru. Birokrasi pendidikan telah meletakkan dan memperlakukan guru sebagai bawahan. Kebijakan seperti ini sangat membelenggu profesionalisme guru. 5. Pendidikan yang ada tidak berorientasi pada pembentukan kepribadian, namun lebih pada proses pengisian otak atau kognitif pada anak didik. Itulah sebabnya etika, budi pekerti, atau akhlak anak didik tidak pernah menjadi perhatian atau ukuran utama dalam kehidupan, baik di dalam maupun di sekolah. 6. Anak tidak pernah dididik atau dibiasakan untuk kreatif dan inovatif, serta berorientasi pada keinginan untuk tahu. Kurangnya perhatian terhadap aspek ini menyebabkan anak hanya dipaksa menghafal dan menerima apa yang dipraktekkan oleh guru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai implementasi dalam reformasi serta inovasi pendidikan nasional. Yang pertama yaitu teknologi untuk akselerasi. Kemendikbud menegaskan keberagaman pendekatan yang ada menghasilkan berbagai macam teknik dan inovasi di setiap daerah, sekolah, dan siswa. Semua itu hanya bisa dilakukan dengan dukungan teknologi. Merdeka belajar tidak akan mungkin bisa berhasil tanpa teknologi. Yang kedua ada keberagaman sebagai esensi. Setiap siswa, sekolah, dan daerah memiliki tingkat kompetensi fundamental, literasi, dan numerasi yang berbeda, sehingga kurang masuk akal jika memaksakan suatu tingkat standar di setiap tahun pembelajaran dalam kurikulum. Tidak mungkin kita menyamaratakan semua siswa dalam satu tingkat standar. Seharusnya guru bisa mencari materi yang pas dan sesuai tingkat kompetensi siswanya, sehingga siswa merasa tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mudah. Selanjutnya yang ketiga yaitu profil pelajar Pancasila. Dalam kesempatan yang sama, Kemendikbud menjelaskan salah satu mandat yang diberikan Presiden adalah penyesuaian kurikulum yang bertujuan mewujudkan profil para pelajar di Indonesia. Disinilah moralitas, spiritualitas, dan etika berada. Project-based learning menjadi salah satu metode melatih jiwa gotong royong dan kreativitas siswa. Selanjutnya yaitu ada pembelajaran darurat. Kemendikbud memahami kondisi pembelajaran jarak jauh di masa pandemi yang tidak berjalan optimal. Namun, dengan keluarnya semua orang, baik guru, orang tua, juga siswa, dari zona nyaman masing-masing, dinilainya akan semakin melatih karakter adiktif, inovatif, kreatif dari komunitas pendidikan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai masalah dalam reformasi serta inovasi pendidikan nasional. Yang pertama ada sistem pendidikan yang kaku dan sentralistik. Yang kedua ada sistem pendidikan nasional tidak pernah mempertimbangkan kenyataan yang ada di masyarakat. Yang ketiga, kedua sistem tersebut di atas, sentralistik dan tidak adanya pemberdayaan masyarakat, ditunjang oleh sistem birokrasi kaku yang tidak jarang dijadikan alat kekuasaan atau alat politik penguasa. Yang keempat, terbelenggunya guru dan dijadikannya guru sebagai bagian dari birokrasi. Yang kelima, pendidikan yang tidak berorientasi pada pembentukan kepribadian, namun lebih pada proses pengisian otak atau kognitif pada anak didik.
Dan yang terakhir yaitu anak tidak pernah dididik atau dibiasakan untuk kreatif dan inovatif serta berorientasi pada keinginan untuk tahu. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Bagi yang ingin bertanya, saya persilahkan bertanya langsung atau di forum diskusi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.